Kita masuk sedikit ke realisasi sementara APBN 2025. Ini gambaran yang terakhir. Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik. Kalau Anda lihat tuh, pendapatan negara itu mencapai 2.756,3 triliun rupiah. Ini hanya 91,7% dari APBN. Terus kalau lihat pendapatan perpajakannya, langsung di bawahnya penerimaan pajak hanya 1.917,6, ini hanya 87,6% dari APBN, dan kepabeanan dan cukai 300,3, ini 99,6% dari target. PNBP mencapai 534,1 triliun, ini 104,0% dari target. Penerimaan hibah itu 4,3 triliun rupiah, ini 733,3% dari target. Sementara belanja negara, Anda lihat, capai 3.451,4 triliun rupiah, itu 95,3% dari target. Pemerintah pusat mencapai 2.602,3 triliun, itu 96,3% dari target. Dan belanja kementerian lembaga 1.500,4, itu 129,3% dari target. Belanja non-KL 1.102 triliun rupiah, 71,5% dari target. Transfer ke daerah kita salurkan 849,0 triliun rupiah atau 92,3%. Kalau Anda lihat di sini kalau kita lihat dari presentasi dari APBN-nya, yang pendapatan negara kan hanya 91, sedangkan belanja 95,3. Anda pasti nanya kenapa nggak dipotong belanjanya, supaya defisitnya tetap kecil. Tapi kita tahu kan, ketika ekonomi kita sedang mengalami downturn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Walaupun defisit membesar ke 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibanding APBN yang sebesar 606,2, tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini. Sebenarnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa. Saya potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Perekonomian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun gelembung, kita pastikan di bawah 3%, ini adalah standar Maastricht Treaty yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita ya.